Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan di channel Info Serpihan. Info seputar pertanian dan tumbuhannya. Terima kasih sudah mampir ke sini. Salam sukses untuk Anda semua. Di beberapa pertanyaan ya, bahwa sebagian petani menganggap bahwa kotoran hewan rawan menimbulkan jamur yang berakibat layu fusarium ya, lebih-lebih untuk tanaman cabai saat musim hujan. Apakah anggapan itu salah atau anggapan itu benar? Sebenarnya pernyataan tersebut sebagian benar ya, terutama jika pupuk kandang atau kotoran hewan tidak digunakan dengan benar ya. Pupuk kandang memang bisa menjadi sumber potensial untuk pertumbuhan jamur, termasuk fusarium, yang menyebabkan penyakit layu fusarium pada tanaman cabai dan tanaman yang lainnya. Namun resiko ini sebenarnya bisa diminimalkan dengan pengelolaan yang tepatnya. Mengapa pupuk kandang bisa menimbulkan layu fusarium? Yang pertama, penggunaan pupuk kandang mentah ya. Pupuk kandang yang belum matang atau tidak difermentasi sempurna memang bisa mengandung spora jamur atau patogen ya, termasuk fusarium. Disebabkan karena proses dekomposisi yang belum selesai juga bisa menciptakan kondisi lembab yang ideal untuk pertumbuhan jamur. Yang kedua, kondisi lembab saat musim hujan. Musim hujan memang meningkatkan kelembapan tanah ya, yang memicu pertumbuhan jamur fusarium. Jika pupuk kandang tidak diaplikasikan dengan benar, kelembapan berlebih memang bisa memperparah ya risiko tanaman kita terinfeksi. Yang selanjutnya bisa jadi karena kualitas pupuk kandang yang buruk ya. Pupuk kandang yang terkontaminasi atau berasal dari hewan yang sakit ini bisa juga membawa patogen yang berbahaya ya kawannya. Sebenarnya banyak cara ya atau tips dari para petani yang mencegah layu fusarium saat menggunakan pupuk kandang ini. Dari beberapa yang saya rangkum, sebenarnya ada beberapa yang kita bisa praktekkan ya. Yang pertama, gunakan pupuk kandang ya yang sudah matang. Pastikan pupuk kandang itu sudah terfermentasi sempurna. Dari ciri-ciri pupuk kandang yang sudah matang yaitu dia tidak berbau menyengat, teksturnya remah dan tidak panas. Warnanya biasanya cenderung gelap, hitam atau coklat tua gitu ya. Yang kedua, sterilisasi pupuk kandang ya. Tetapi jika kawan-kawan ragu ya untuk menggunakan pupuk kandang, bisa disterilkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari langsung ya. Atau juga bisa difermentasi menggunakan EM4 untuk membunuh patogen. Yang selanjutnya mungkin cara pengaplikasiannya kawannya. Mungkin dengan cara pengaplikasi yang tepat, mungkin ini bisa juga dengan disebarkan pupuk kandang secara merata ya, campurkan dengan tanah sebelum tanam. Hindari juga menumpuk pupuk di kandang dekat batang tanamannya karena ini bisa meningkatkan kelembapan dan resiko infeksi. Cara yang lain mungkin dengan pengelolaan drainase yang baik ya. Kita harus bisa memastikan bahwa lahan kita itu memiliki drainase yang baik, terutama di saat musim hujan, untuk menghindari genangan air yang memicu pertumbuhan jamurnya. Bisa juga kita buat dengan bedengan itu lebih tinggi ya, agar tanaman cabai atau tanaman yang lain itu tidak ada air yang menggenang di sekitar bedengan ya. Atau bisa juga dengan melakukan rotasi tanaman ya. Teman-teman bisa juga lakukan rotasi tanaman dengan jenis tanaman yang tidak rentan terhadap fusarium ya, untuk memutus siklus hidup si jamur ini. Karena biasanya kalau kita tanam cabai terkena fusarium, terus kita meskipun kita sudah olah lagi, biasanya tetap jamur itu rentan ya mengena kembali ke tanaman cabai kita. Dengan cara yang lain mungkin penggunaan agen biokontrol ya, gunakan agen biokontrol seperti jamur. Kita
jamur itu lawan dengan jamur juga, seperti jamur trichoderma yang bisa menekan pertumbuhan fusarium. Atau bisa juga menggunakan alternatif pupuk organik yang lebih aman jika risiko layu fusarium sangat tinggi. Pertimbangkan untuk menggunakan pupuk organik yang lainnya yang lebih steril seperti kompos. Pupuk kompos yang sudah matang biasanya lebih aman dari patogen ya. Atau pupuk hayati yang mengandung mikroorganisme menguntungkan yang bisa menekan patogen. Bisa juga dengan pupuk granul ya yang sudah melalui proses sterilisasi dan lebih praktis. Jadi kesimpulannya, menurut saya pupuk kandang tidak selalu menyebabkan layu fusarium ya jika digunakan dengan benar. Kuncinya adalah memastikan pupuk kandang sudah matang, diaplikasikan dengan tepat, dan dikombinasikan dengan pengelolaan lahan yang baik ya. Tapi jika Anda ragu, Anda bisa memilih pupuk alternatif ya, pupuk organik lain yang lebih aman. Dengan cara ini mungkin bisa menekan resiko ya layu fusarium yang bisa diminimalkan bahkan di saat musim hujan. Itu tadi kawan-kawan beberapa tips ya atau pengetahuan tentang pupuk kandang itu yang kadang kita beranggapan bahwa pupuk kandang itu sebenarnya sumber dari layu fusarium. Kalau saya pribadi sebenarnya tetap menggunakan pupuk kandang, tapi lebih ke tanaman yang lain ya, seperti tomat, gambas, kemudian pare, atau kalau untuk tanaman cabai memang saya lebih cenderung menggunakan pupuk kompos. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dukung terus ya dengan cara subscribe channel ini. Terima kasih, salam pertanian untuk Anda semua.